Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, seperti biasa kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN dengan materi berjudul Ancaman Terhadap Bidang Ipolesosbud Hankam atau Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan dan Keamanan. Materi ini adalah materi PPKN kelas 10 semester genap OKBM atau unit kegiatan belajar 6. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita mulai pembahasan kita dari pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara atau keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ada yang disebut dengan ancaman non-militer atau nir-militer. Ancaman non-militer atau nir-militer ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Kalau kita lihat bentuk-bentuk ancaman non-militer atau nir-militer itu mencakup 5 bidang ancaman. Yang pertama ancaman bidang ideologi, yang kedua ancaman bidang politik, ketiga ancaman bidang ekonomi, keempat ancaman bidang sosial dan budaya, serta kelima adalah ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Berikutnya kita lihat apa sih yang menjadi ancaman di bidang ideologi itu sendiri. Pada dasarnya atau prinsipnya, Indonesia menolak dengan tegas apa yang disebut dengan paham komunisme dan Zionisme. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas atau lengah dari pengaruh paham tersebut. Dan yang sekarang kita ketahui ada yang disebut dengan paham liberalisme. Nah, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek individual atau individualistik. Mengapa hal ini terjadi? Hampir semua sependapat dengan adanya pengaruh globalisasi. Ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Selanjutnya ancaman bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Misalnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer atau nir-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, misalnya pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Berikutnya adalah ancaman bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar dengan tidak mengenal adanya batas-batas negara. Sehingga barang-barang lokal, terutama yang tradisional, kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan
dijajah secara ekonomi oleh negara-negara investor. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dari kemiskinan susah dikendalikan. Dan yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kenapa? Karena pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Itu ancaman bidang ekonomi. Kemudian ancaman bidang sosial budaya. Hal ini dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam misalnya ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan. Seperti apa? Contohnya premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, radikalisme, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai sesuatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri. Sekali lagi, sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Kemudian munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa adanya filter atau diseleksi terlebih dahulu. Kemudian semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang berikutnya adalah semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah yang menjadi ancaman bidang sosial budaya. Yang terakhir adalah ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara NKRI itu sendiri tidak semudah apa yang kita bayangkan atau tidak semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh sebab itu, penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Demikian tadi anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan atau jelaskan sehubungan dengan materi ancaman terhadap IPOLES Sosbud Hankam. Nah, sekarang ada tugas individu yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk review atau mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang tadi Bapak jelaskan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ancaman non-militer atau neo-militer? Yang kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh ancaman baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, ketiga, apa yang dimaksud dengan intimidasi, provokasi, dan separatisme. Silakan kalian kerjakan di buku tugas, jangan lupa ditulis terlebih dahulu soalnya. Kemudian jawabannya setelah itu dipoto dan dikirimkan ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi masih ada yang kurang kalian pahami atau kurang jelas. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.